Opu Daeng Risaju. Semangat perlawanan untuk melihat rakyat keluar dari cengkeraman penjajah membuat Opu Daeng Risaju rela mengorbankan dirinya. Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Famaja. Opu Daeng Risaju lahir di Palopo pada tahun 1880. Orang tuanya bernama Opu Daeng Mawelo dan Muhammad Abdullah To Barengseng. Adapun nama Opu menunjukkan gelar kebangsawanan di kerajaan Luwu. Setelah dewasa, Famaja dinikah dengan Haji Muhammad Daud, seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Melalui perkenalan dengan Haji Muhammad Yahya atau seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah lama bermukim di Jawa. Opu Daeng Risaju mulai aktif di organisasi Partai Sarekat Islam Indonesia atau disingkat PSII. Selanjutnya, Opu Daeng Risaju membentuk cabang PSII di Palopo pada tanggal 14 Januari 1930. PSII resmi dibentuk melalui suatu rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo. Kegiatan yang dilakukan Opu Daeng Risaju didengar oleh Controleur Afdeling Masamba. Kemudian Controleur Afdeling Masamba mendatangi rumah Opu Daeng Risaju dan menuduh Opu Daeng Risaju telah melakukan tindakan penghasutan rakyat untuk menyebarkan kebencian di kalangan rakyat. Untuk membangkang terhadap pemerintah. Atas tuduhan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menjatuhkan hukuman penjara selama 13 bulan. Hukuman tersebut tidak membuat Opu Daeng Risaju jera. Setelah keluar dari penjara, Opu Daeng Risaju semakin aktif dalam menyebarkan PSII. Meskipun mendapat tekanan yang berat dari pihak kerajaan dan pemerintah kolonial Belanda, Opu Daeng Risaju telah menghentikan aktivitasnya. Opu Daeng Risaju mengikuti kegiatan dan perkembangan PSII baik di daerah maupun di tingkat nasional. Pada tahun 1933, dengan biaya sendiri, Opu Daeng Risaju berangkat ke Pulau Jawa untuk mengikuti Kongres PSII. Ternyata kedatangan Opu Daeng Risaju ke Jawa menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan. Opu Daeng Risaju dipanggil kembali oleh pihak kerajaan dan dianggap telah melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan politik. Oleh anggota Dewan Hadat yang pro Belanda, Opu Daeng Risaju dihadapkan pada pengadilan adat dan Opu Daeng Risaju dianggap melanggar hukum. Anggota Dewan Adat yang pro Belanda menuntut agar Opu Daeng Risaju dijatuhi hukuman dibuang. Namun Opu Balirante yang pernah membela Opu Daeng Risaju menolak usul tersebut. Akhirnya Opu Daeng Risaju dijatuhi hukuman penjara selama 14 bulan pada tahun 1934. Pada masa pendudukan Jepang, Opu Daeng Risaju tidak banyak melakukan kegiatan di PSII. Hal tersebut disebabkan oleh adanya larangan dan pemerintah Jepang terhadap kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan, termasuk di dalamnya PSII. Pada masa revolusi, Opu Daeng Risaju kembali aktif di Luwu. Pada masa revolusi terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh pemuda sebagai sikap penolakan
terhadap kedatangan, melakukan mobilisasi terhadap pemuda, dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda